Mbak? Yaitu tadi, karena orang Jawa itu menjunjung tinggi Heeh. azab, sopan santun, tata krama yang bagus. Jadi orang-orang di seluruh dunia ini sebenarnya itu mengagumi. Iya. Orang Jawa termasuk orang yang bijak, dihormati, dikagumi, karena nyaman. Dekat dengan orang Jawa itu nyaman. Karena mudah bergaul ya Mbak ya. Mudah bergaul, ramah tamah, tidak rese, mengedepankan akhlak. Memang dari leluhurnya sudah dididik kebaikan ya Mbak. Iya. Akhlaknya dididik yang baik, mungkin menghormati yang lebih tua gitu ya. Zaman dahulu itu mengedepankan tata krama dan ungguh sopan santun. Nomor satu itu ya adab dan akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan dengan cara mensubscribe, like, dan mengkomen. Mudah-mudahan kebaikan sedulur-sedulur semuanya Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur yang ada di luar negeri ataupun di luar negeri. Di kesempatan hari ini tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib kenapa di Pulau Jawa itu pulaunya itu dibandingkan pulau-pulau yang lain itu agak kecil, tapi kenapa penduduknya itu yang paling padat, dan kenapa di seluruh dunia ini kok orang-orang Jawa pasti ada. Dari itu kami dari tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap sebenarnya itu ada misteri apa. Sebelum kita mulai, saya mohon doanya sedulur semuanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Amin. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani dengan mediator kita, Mas Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan kenapa Pulau Jawa itu terpadat penduduknya dan penduduk Jawa bisa diterima di seluruh dunia. Dan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah dengan sinkron dengan kebenaran, energinya menyesuaikan, kita suara terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia berkelindahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan ini siapa sama?
Sastro. Mohon maaf, sebelum kita lanjut yang lebih jauh, saya cek dulu ya Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, digantikan yang Allah. Mohon maaf Mbah, sebelum kita ngobrol, saya sediakan makanan dan minuman. Sampean mau ndak? Sampean rokok ndak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedang selaram. Allah. Monggo Mbah, dinikmati. Ini ya Mbah, sambil menikmati hidangan kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Mbah ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah wawasan, pengetahuan kepada sedulur-sedulur yang lain, dan mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kepada Allah ya Mbah. Mohon maaf sebelumnya. Kenapa? Tadi ada penyusup saya sebenarnya dari Kayangan 15. Saya dari Kayangan 15, saya roh manusia. Tadi ada penyusup. Terus sudah saya keluarkan. Sudah terpental? Sudah. Berarti saya cek tadi sudah digantikan? Iya, langsung digantikan. Ya sampean penghuni Kayangan? Iya. Sampean sudah muslim belum? Sudah. Saya cek dulu ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, yang tadi kok tahu sampean tadi adalah penyusup gimana Mbah? Tidak bisa sinkron ke jasad ini. Saya tahu. Langsung terlempar tadi? Iya. Ya sampean itu sesosok roh atau apa sampean? Saya roh manusia. Roh manusia? Iya. Di Kayangan 15. Roh manusia itu dari zaman sekarang atau zaman dulu? Zaman dahulu. Oh, itu dari seorang raja atau tokoh agama atau gimana sampean? Punggawa kerajaan. Punggawa kerajaan? Iya. Yang sampean itu mempunyai tugas tidak? Saya ada tugas di sana. Sebagai apa sampean? Penasehat. Penasehat siapa? Raja kamu. Nah sampean itu rencananya mau ditaruh jasadnya siapa sampean? Rahasia. Saya dulu dari kerajaan Singosari. Saya akan menitis keturunan dari kerajaan Singosari. Singosari. Begini Mbah, saya mau bertanya. Nah ini kalau masalah hidangan ini tadi sampai bersedia toh? Iya. Alhamdulillah, saya matur suwun. Iya. Sampai punya nama ndak? Sastro Diarjo. Oh, Sastro itu tadi. Iya. Tetapi dia mendompleng. Oh. Ini Mbah, tadi kan saya itu dari kecil itu berpikir Mbah, kenapa kok Jawa itu kan dibanding pulau-pulau di Nusantara ini, dibanding Kalimantan, Sumatera, Papua itu kan lebih kecil Mbah. Tetapi kenapa kok penduduknya bisa padat, bisa banyak, dan di samping itu kok di setiap wilayah negara-negara yang lain itu pasti orang Jawa ada. Itu gimana Mbah kok bisa seperti itu? Karena orang Jawa itu orang yang ramah tamah, rendah hati, sopan santun, menjunjung tinggi adab, menghormati orang lain. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini bisa menerimanya. Dan kalau Jawa ini padat penduduknya,
Ya memang kalau orang Jawa dahulu kan punya pepatah, banyak rezekinya. Itu memang dari dulu tuh Mbah. Dan Pulau Jawa ini dulu kan pertama kali manusia yang menginjakkan kaki di bumi ini ya menginjaknya di Pulau Jawa ini. Oh, manusia pertama kali yang ada di dunia itu Yang ada di bumi ini pertama kali yang dipijak itu di tanah Jawa ya Mbah. benar sekali nggih. Nah, kalau manusia pertama kali itu nggih Kanjeng Nabi Adam atau ada manusia yang lain, Mbah? Nabi Adam alaihissalam. Oh. Itu malah yang diinjak itu di tanah Jawa pertama kali itu. Di tanah Jawa ini. Ini tanah tertua di dunia ya. Di Pulau Jawa ini. Beliau diturunkan di Gunung Dieng. Gunung Dieng. Volumenya agak kencang sedikit Mbah, nanti tidak kedengeran. Karena kan biasanya kalau kita share itu biasanya suaranya pelan Mbah itu. Dibantu mediatornya biar powernya gede Mbah. Ya, sampun. Jadi dari pepatah itu dulu banyak anak banyak rezeki. Berarti orang-orang Jawa itu identik dengan anaknya banyak ya Mbah? Ya dahulu kan belum ada banyak penduduk. Tanah-tanah itu kan masih luas, tidak seperti zaman sekarang ini. Kalau mau bikin anak yang banyak itu tanyanya kan sudah sempit. Di mana-mana sudah banyak rumah, cari tanah itu yang harganya mahal. Terus zaman dahulu itu tanah itu murah sekali. Iya, itu tetangga saya itu sampai anaknya itu 12. Ya saya tidak terkejut. Memang zaman dulu itu anaknya itu banyak sekali. Ya walaupun sulit pangan sebenarnya. Tapi orang zaman dahulu kan memakan apa saja itu mau. Berarti nerimo ya Mbak? Ya nerimo yang pandu. Dan orang-orang zaman dulu itu tirakatnya itu kuat. Suka sekali bermeditasi dan berpuasa. Berarti memang di Jawa padat penduduknya itu dengan ibaratnya memegang pepatah leluhur-leluhurnya ya Mbak ya? Ya itu tadi. Karena orang Jawa itu dulu itu sebenarnya itu dekat dengan Sang Pencipta. Tauhid mereka itu bagus sekali, tawakal mereka itu bagus. Walaupun anakku banyak, pasti Gusti Pangeran itu menjamin rezeki, ngasih makan anak-anak kami. Tawakal mereka itu bagus, berbeda dengan orang zaman sekarang ini. Iya Mbah. Tawakal hanya dalam teori, tapi prakteknya juga sedikit diuji. Mohon maaf, sudah sandarannya sudah bukan kepada Allah. Katanya orang tua saya dulu juga begini Mbah. Wong tua perkosa rapo boleh sementing anak turunnya do kepenak. Nah itu tadi. Itu orang-orang tua saya dulu ya seperti itu Mbah. Orang-orang dulu itu puasa agar anak cucunya itu tidak ada yang kelaparan kemudian hari. Ya seperti itu. Doa-doa orang Jadi orang-orang Jawa itu berkeyakinan itu kalau anak banyak rezeki itu memang ibaratnya sudah mengakar ya Mbak ya? Iya, sudah terjaman dahulu sudah mereka praktekkan. Ya sebenarnya ya terjamin juga rezekinya sebenarnya. Tidak ada orang sampai yang serakah memakan harta saudaranya, menipu karena takut kelaparan. Itu minim sekali orang-orang zaman dahulu itu. Kehidupannya itu rukun, tentram, kumpul-kumpul ya makan seadanya, tetapi tetap ada yang dimakan. Dan tidak istilahnya itu gerangsang. Karena simbah-simbah saya dulu itu pekerja keras Mbah.
Jadi sebelum subuh itu sudah bangun. Ya emang zaman dahulu orang-orang dahulu itu pekerja keras, selalu bangun sangat pagi sekali. Semangat kerjanya itu tinggi sekali, tidak ada yang bermalas-malasan. Iya Mbah, saya dulu itu kecil kalau bangun itu kesiangan dimarahin bapak saya Mbah, katanya ya walaupun kamu itu cuma duduk-duduk atau ngapain ya Harus bangun dulu. Itu katanya rezekinya nanti yang dipatok ayam. Dipatok ayam lah itu tadi. Hmm. Pepatah orang zaman dahulu, ya sebenarnya itu benar. Kalau orang bermalas-malasan itu hanya akan menyempit rezekinya. Ya sebenarnya dari segi tawakalnya kan ada. Kalau orang itu mau semangat bekerja, istilahnya itu wong ngobah itu mesti mamah. Berarti kalau kita berusaha pasti Allah itu membuka pintu rezeki. Orang obah ya orang mamah. Terus kenapa kok itu kok cuma di Pulau Jawa Mbah yang padat itu, ada apa di Jawa itu Mbah? Ya kalau pulau ini kan pulau yang diberkahi sebenarnya. Kehidupan masyarakat itu tentram dan damai, subur makmur tanahnya. Makanya betah penduduknya di sini itu menanam apa saja itu bisa tumbuh, bisa tumbuh. Ibaratnya ongkang-ongkang jadi petani saja sudah bisa untuk hidup. Berbeda di luar negeri itu tanahnya itu tandus. Berarti di Jawa itu termasuk tanah surga berarti? Ya tanah surga itu orang mengatakan tanah surga itu yang benar sekali. Ya kan kalau nyanyian dari lagu-lagu itu kan juga ada toh Mbah, nyanyian itu tongkat batu jadi tanaman itu. Ya itu. Ya kami tahu, melihatnya dari atas. Lagu-lagu zaman dulu. Iya. Ya memang benar kenyataannya seperti itu. Negeri pulau yang diberkahi itu. Karena sebenarnya kan manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi ini sudah difasilitasi oleh Allah. Seperti surga kedua. Allah itu memfasilitasi banyak sekali kebutuhan untuk manusia. Makanya orang yang pertama kali diturunkan di bumi ini bisa hidup, dijamin kehidupannya, apa-apa itu ada dan lengkap. Ya di pulau ini. Dan kenapa Mbah orang-orang Jawa itu di negara mana pasti ada itu Mbah? Ya itu tadi, karena orang Jawa itu menjunjung tinggi azab, sopan santun, tata krama yang bagus. Jadi orang-orang di seluruh dunia ini sebenarnya itu mengagumi. Orang Jawa termasuk orang yang bijak, dihormati, dikagumi karena nyaman. Dekat dengan orang Jawa itu nyaman. Karena mudah bergaul ya Mbak. Mudah bergaul, ramah tamah, tidak rese, mengedepankan akhlak. Memang dari leluhurnya sudah dididik kebaikan ya Mbak. Iya. Akhlaknya dididik yang baik, mungkin menghormati yang lebih tua gitu. Iya. Agama tauhid zaman dahulu itu mengedepankan tata krama dan unggah-ungguh sopan santun. Nomor satu itu ya adab dan akhlak yang baik harus dipraktekkan. Dan di samping itu kan orang Jawa itu ya senang bekerja keras toh Mbak. Iya, orang yang bekerja keras, bukan orang yang senang bermalas-malasan. Makanya kan di setiap negara bisa diterima seperti itu ya. Iya, dan orang Jawa itu orang yang bisa dipercaya. Tidak mencela-mencela. Kan dari sejarah orang Jawa itu kalau dipangku akan dipangku mati, seperti huruf Jawa itu dipangku mati. Ya istilahnya itu kalau orang Jawa itu dibombong, dijunjung, dilem-lem lah istilahnya. Dihormati itu pasti akan dihormati, dilem-lem, dipuja-puja, dibangga-banggakan, dipuji-puji, itu akan jatuh. Iya. Kan merasa ya akan timbul kesombongan dan kebanggaan diri. Makanya zaman Belanda itu sudah tahu kelemahan orang Jawa. Makanya bisa menjajah selama
sekian ratus tahun. Heeh. Ya kelemahannya orang Jawa itu tadi. Dilem-lem kamu saudaraku, disanjung-sanjung. Berarti Kemudian tidak tegaan ya Mbah. Tidak Berarti tegaan, orang Jawa itu tidak tegaan. kalau dia Melas asihnya itu tinggi. kalau kita malah diajak saudara itu kita malah semakin dekat ya Mbak ya. Iya, tidak tegaan, semakin dekat. Oh, itu saudaraku, semakin raket istilah Jawanya itu. Semakin raket. Berarti semakin mengerat persaudaraan. Iya, semakin tresno. Walaupun orang yang baru dikenal, tapi kalau dia tuh menganggapnya saudara, ya seperti keluarga sendiri, akan dijadikan keluarga sendiri. Karena welas asihnya orang Jawa itu tinggi sekali. Tapi kalau dibikin masalah yo Wah, dadi. Orang Jawa itu ya kalau ada orang bikin masalah ya. Kalau kita sudah menghormati tapi kok malah disepelekan, tidak dihargai, ya bisa marah ya Mbak. Bisa marah sebenarnya. Makanya orang Jawa itu kerisnya itu ada di belakang, bukan di depan. Kenapa Mbak itu? Berbeda dengan suku. Ya ada kan suku di sini yang senjatanya di depan, petentang-petentang. Ya saya tidak mengatakan siapa-siapa. Karena orang Jawa itu tidak mau terlihat, istilahnya terlihat sombong lah. Itu filosofinya keris di belakang itu apa Mbah? Ya walaupun orangnya itu kelihatannya ya istilahnya tidak sakti, tapi sebenarnya dia itu juga berani kalau ada orang yang melawan. Tapi tidak menonjolkan. Oh ternyata filosofi tidak menyombongkan diri. Nah itu tadi filosofinya seperti itu. Makanya kerisnya itu di belakang. Dulu-dulunya itu Jawa itu memang sudah terkenal di seluruh dunia toh Mbak. Jawa itu dulu juga menguasai dunia. Dari leluhur kita dulu ya hebat-hebat berarti ya. Iya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah menguasai dunia sebenarnya. Berarti di Jawa itu termasuknya sudah tanah yang didoakan ya, tanah yang diberkahi. Ya istilahnya surga kedua itu tadi. Ada kan tanaman surga yang tumbuh di Pulau Jawa. Iya. Tidak ada di luar negeri, tidak ada. Adanya di tanah Jawa, tanah Nusantara ini. Kan yo kreatifnya yo bagus toh Mbah, ibaratnya kalau di Jawa itu apapun itu bisa menjadi manfaat Mbah. Contohnya itu gedebok pisang bisa jadi makanan. Orang Jawa itu kreatif semua. Iya. Jenis makanan itu ribuan. Iya. Di Nusantara ini. Tanah Jawa itu ya sebenarnya ya Nusantara, seluruh Nusantara ini. Seluruh Nusantara ini dulunya itu sebenarnya tanah Jawa. Bandingkan dengan negara lain, apa ada aneka resep makanan sampai ribuan jenisnya. Sampai menyebutkan sampai semalaman pasti tidak akan habis. Kalau di luar negeri ya istilahnya di Arab, di Amerika, ya cuma itu makanannya sebenarnya. Berarti berbeda sekali dengan di orang Jawa itu pandai beradaptasi dengan keadaan ya Mbak. Iya. Karena sopan santun dan gaunya yang bagus. Ya memang dari kecil itu sudah digembleng dengan hidup prihatin itu tadi ya Mbak. Iya. Menyesuaikan dengan lingkungan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kata istilah pepatah seperti itu. Dia itu selalu menghormati orang pribumi dimanapun dia itu berada. Menghormati, menghargai. Nah itu Jawa itu Mbah, dengan ramalan-ramalan itu tadi akan terjadi tenggelam beneran toh Mbah Jawa itu? Ramalan apa? Ya berarti dari sejarah-sejarah itu katanya Jawa itu mau tenggelam itu bener toh Mbah. Sedangkan menurut sampean itu Jawa itu tanah surga. Kok bisa terjadi seperti itu gimana? Ya karena masanya itu sudah dekat. Pulau ini akan dibersihkan
karena ya negara ini sudah tidak seperti tanah Jawa yang dulu. Orang-orang sekarang itu tidak seperti orang dulu yang menjunjung tinggi tata krama. Orang zaman sekarang itu sudah meninggalkan budaya-budaya leluhurnya, adab sopan santun leluhurnya, tata kramanya yang bagus itu sudah ditinggalkan. Sudah meniru budaya-budaya bangsa barat. Banyak kemaksiatan, dosa-dosa. Makanya tanah Jawa ini akan dibersihkan. Itu sebenarnya hanya untuk membersihkan. Iya, membersihkan saja agar kembali lagi ke peradaban zaman dahulu. Yang adab, sopan santun, unggamu, tata krama yang bagus itu agar bisa tercermin lagi ya. Tercermin kembali, dipakai kembali, dijadikan pakaian kembali. Biar menjadi contoh, Mbak. Iya, dicontoh agar menjadi panutan bangsa-bangsa lain. Ya intinya itu agar terjadi cokro manggilingan. Bumi ini akan direstat ulang kembali, peradaban zaman yang dulu, yang bagus. Tata kramanya akan dijunjung kembali, dimunculkan kembali. Karena kalau tidak dibersihkan dulu akan sulit sekali. Karena orang-orang zaman sekarang ini sudah terkontaminasi dengan adat istiadat budaya orang-orang barat. Akan sulit sekali disusupi tata krama orang-orang zaman terdahulu. Diajarkan tata krama orang-orang zaman dahulu itu akan sulit sekali. Berarti kan gini, Mbak, kalau saya garis bawah itu kenapa penduduk di Jawa itu padat itu karena memegang petua dari leluhur dulu ya, Mbak. Banyak anak, banyak rezeki itu tadi. Ya, itu salah satunya. Dan juga karena ya surga kedua itu tadi. Makanya penduduknya itu betah yang tinggal di sini. Merasa dan nyaman. Juga banyak yang datang di sini dan betah. Karena budayanya itu sangat ramah tamah. Sangat ramah tamah, tanahnya subur, damai kehidupannya. Sebenarnya kalau manusia itu tahu orang-orang di luar negeri, di luar bangsa ini sebenarnya jauh sekali dengan tata krama orang Jawa sebenarnya. Ya walaupun mereka maaf sesama-sama muslim, tapi adab istiadatnya itu jauh sekali. Iya, Mbak, kalau kita tengok di negeri Arab itu kan jauh identik dengan kekerasan, Mbak. Ya sama-sama muslim tapi orangnya itu mohon maaf kalau berjalan itu ibaratnya kan kasar sekasar orangnya. Yang benar kasar, omongannya itu kasar. Kelihatan ya sama-sama muslim, berpakaian muslim, tapi mohon maaf cara penyampaiannya itu kasar. Kenyataannya ya seperti itu. Kan seperti silaturahmi itu kan yang ada itu hanya di Jawa ya. Iya, benar sekali. Ibaratnya kita ngobrol bareng-bareng. Kalau di Arab itu kan jarang-jarang, Mbak, kalau tidak ada event-event. Tidak ada. Nah ya, berarti kan lebih baik di adat Jawa ya, Mbak ya. Guyub rukun, nah ya, gotong royong, sambatan. Di luar negeri itu enggak ada. Nah ya, di Jawa itu ada. Lucunya itu sebenarnya, bikin rumah saya sendiri, orang-orang kok pada bantu. Tidak dikasih uang kok mereka merelakan tenaganya. Iya, karena kerukunan yang sangat luar biasa. Di luar negeri itu tidak ada, mereka cuek dengan dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Itu kan masuk yang membuat tanah Jawa itu banyak penduduknya ya seperti itu ya, itu masih tadi saya kerukunan itu tadi ya. Gotong royong. Kan kalau di negara mana yang ada seperti itu, Mbak? Tidak ada. Berarti kan hitungannya itu uang ya, Mbak ya? Iya. Dengan kesibukan masing-masing. Keluar keringat ya harus mendapatkan uang. Berbeda dengan orang-orang yang ada di tanah Jawa. Tapi sekarang itu sudah mulai luntur, Mbak. Gotong royong itu sudah mulai luntur sekarang itu, Mbak. Ya itu tadi karena budaya barat yang masuk. Lebih pada mementingkan dirinya sendiri. Itu sebenarnya kan dari kecil loh, Mbak, saya itu kan kalau dari tetangga ada yang mau bangun rumah itu bantu. Sekarang tuh jarang, Mbak, kalau sudah ada bayaran. Sudah mulai luntur. Iya. Ya karena
teknologi yang semakin maju itu juga mempengaruhi. Mudahnya mencari uang itu juga mempengaruhi. Kalau zaman itu dulu itu sebenarnya mencari uang itu ya sulit sebenarnya. Tetapi anak banyak ya tidak kerepotan toh, Mbah? Tidak, karena orang Jawa dulu dan sebenarnya tawakalnya itu tinggi sebenarnya. Kan ya lucu ya, Mbah. Sekarang itu kan anaknya sedikit-sedikit tapi kok malah dari segi kerukunan itu sama berkurang, Mbah, kalau sekarang itu. Ya malah penipuan, korupsi. Enggak, maksud kan gini, Mbah. Kan harusnya kalau anak sedikit kan ekonominya lebih meningkat, Mbah. Tapi kalau sekarang itu malah pada miris, Mbah. Di dalam ibaratnya kehidupannya kayak kurang keberkahan itu loh, Mbah. Dulu anak banyak itu setiap anak itu dikasih tanah, dibangun rumah. Kalau sekarang itu anak sedikit malah susah, Mbah. Ya karena tawakalnya kurang. Apa memang keberkahannya ya sudah mulai berkurang, Mbah, karena kurang yakinnya sama Allah itu tadi. Nah itu tadi, tawakalnya itu tadi kan kurang. Sandaran mereka itu salah. Terlalu mengandalkan logikanya. Saya harus menjadi, mohon maaf, orang yang punya hasil sekian per bulan. Harus mendapatkan uang itu harus ditarget. Untuk ini, untuk itu. Berbeda zaman dahulu. Alah sesuk lah ya enek. Iya. Kalau zaman sekarang ditarget setiap bulan harus dapat segini. Biar nanti nggak kelaparan, biar cukup buat ini. Memang zaman dahulu lah sesuk lah ya enek. Sesuk pasti ada gitu ya, Mbah ya. Besok pasti ada. Tenang. Kalau sudah ada makan sudah tenang ya, Mbah ya. Tenang yang nomor satu sebenarnya itu. Kan dulu itu ya jarang ada sistem utang-utang, itu kan susah dulu, Mbah. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu banyak sekali, mudah sekali hutang, tapi ya itu tadi riba. Makanya proses riba yang itu berkurang ya itu ya, Mbah. Karena adanya hutang piutang dari riba itu kan membuat dosa yang cukup besar sebenarnya. Kan si Mbah saya dulu itu mewanti-wanti, mbahmu iki ra tau utang le, ya utangi wedi. Tapi wong saiki malah dogor gampang kayak utang. Ya karena ada sistem riba itu tadi. Dimudahkan. Kadang memang ada pihak-pihak yang mau menjerumuskan ya, Mbak ya. Ya dari bangsa barat sebenarnya. Yang membuat sistem riba itu. Perbankan itu sebenarnya dari sistem barat yang mau menghancurkan umat muslim, agar doa-doanya umat muslim itu tumpul kalau sudah memakan uang dari riba. Mereka tahu kalau doa-doa orang muslim itu sebenarnya itu tajam seperti pedang. Doa itu pedangnya orang muslim. Tapi ya itu tadi, orang Yahudi itu tadi mencari kelemahannya lewat riba itu tadi. Ya, terima kasih ya, Mbah, dialog panjenengan. Ya sama-sama. Matur suwun sampean sudah bersedia hadir di sini, berkenan hadir di sini. Jika saya banyak salahnya ya mohon maaf sebesar-besarnya, Mbah. Ya sama-sama, saya juga mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian saya, ada yang tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah, bisa bermanfaat lah, Mbah, intinya. Ya, semoga kita itu bisa kembali dengan ibaratnya pemahaman leluhur kita yang ibaratnya tawakalnya yang didahulukan. Iya, dipraktekkan benar-benar, tidak hanya di mulut. Tawakal jangan hanya di mulut, tapi harus dipraktekkan, benar-benar dipraktekkan. Sampean undur diri, lanjutkan tugasnya sampean nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Keluar. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sesosok ruh yang ada di Kayangan, dengan kesimpulan kenapa tanah Jawa itu padat penduduknya, ternyata banyak yang memegang pepatah dari para leluhur. Banyak anak, banyak rezeki.
Dan mohon maaf, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sesosok makhluk gaib ini tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengalaman, dan lebih-lebihnya kita itu semakin lebih dekat kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa hidup kita, rezeki kita, jodoh dan mati itu hanya Allah yang menentukan. Dan sekian pemirsa, bila taufiq wal hidayah, akhiru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.